Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk pada materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Al-Munawara, saya dari Universitas Muhammadiyah Parepare, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam ini, saya akan membahas tentang peran perempuan dalam sejarah dan peradaban Islam. Sedikit penjelasan mengenai peran perempuan dalam sejarah dan peradaban Islam. Jadi, perempuan itu memainkan peran penting dalam sejarah dan peradaban Islam, di mana mereka hadir sebagai pendidik, ilmuwan, pengusaha, pemimpin politik, pejuang, perawat, sastrawan, dan tokoh spiritual. Di mana sejak datangnya Islam, kedudukan perempuan itu mengalami perubahan yang sangat besar. Dari masa jahiliyah yang penuh penindasan menjadi sosok yang dihormati, dihargai, dan memiliki hak-hak yang jelas. Nah, pembahasan ini akan menjelaskan bagaimana Islam mengangkat martabat perempuan dan bagaimana perempuan berperan dalam membangun peradaban Islam dari masa Rasulullah SAW hingga masa dinasti Islam. Nah, pembahasan yang pertama adalah kedudukan perempuan sebelum datangnya Islam atau biasa disebut dengan masa jahiliyah. Pada pembahasan ini ada 5 poin. Poin yang pertama adalah tidak dihargai, di mana kelahiran anak perempuan itu dianggap sebagai aib. Yang kedua adalah tidak punya hak sosial, di mana anak perempuan tidak mengikuti musyawarah dan tidak di ruang publik. Yang ketiga adalah tidak punya hak hukum, di mana anak perempuan tidak dapat warisan, tetapi dapat diwariskan. Yang keempat adalah tidak ada perlindungan, di mana perempuan itu dapat dijual atau dinikahi tanpa persetujuan. Yang terakhir adalah kekejaman Wat, di mana bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Pembahasan yang kedua adalah peninggian martabat perempuan dalam Islam. Pada pembahasan ini terbagi menjadi 5 poin. Poin pertama adalah kesetaraan spiritual, di mana laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai ibadah ditentukan dengan ketakwaannya. Yang kedua adalah hak pendidikan, di mana perempuan wajib menuntut ilmu, di mana Rasulullah mengajarkan perempuan secara khusus. Yang ketiga adalah hak sosial dan keluarga. Pada poin ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, hak memilih pasangan. Dan yang kedua, tidak boleh dipaksa menikah. Yang ketiga, hak mendapatkan perlakuan baik. Dan yang terakhir adalah hak hulu atau meminta cerai. Nah, selanjutnya adalah poin yang keempat, yaitu hak ekonomi. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, boleh memiliki harta. Yang kedua, boleh berbisnis. Dan yang terakhir adalah meminta warisan. Nah, pembahasan yang terakhir adalah hak politik. Yang pertama, mengikuti baiat. Yang kedua, boleh menyampaikan pendapat dalam urusan syariat dan politik. Pada pembahasan yang selanjutnya adalah peran perempuan dalam pendidikan dan keilmuan. Pada pembahasan ini saya mengambil 5 tokoh, yaitu Aisyah radhiyallahu anhu, Hafsah binti Umar, Fatimah al-Fihri, Lubna al-Qurtubiyah, dan Maryam al-Asturlabiyah. Nah, pada pembahasan ini saya berfokus pada salah satu tokoh yang memiliki peran dalam pendidikan dan keilmuan, yaitu Aisyah radhiyallahu anhu, di mana Aisyah radhiyallahu anhu ini adalah ulama perempuan terbesar dalam Islam, di mana beliau menghafal lebih dari 2000 hadis, termasuk hadis-hadis hukum, ibadah, dan kesehatan. Beliau juga menjadi guru utama sahabat dan tabi'in, di mana ratusan ulama belajar langsung darinya. Keilmuannya yang sangat luas di bidang fikih, sejarah, sastra, kesehatan, dan ilmu administrasi, dengan riwayat dan fatwanya menjadikan dasar banyak hukum Islam yang dipakai sampai sekarang. Beliau menjadi bukti bahwa Islam sejak awal menempatkan perempuan sebagai pendidik peradaban.
pada pembahasan selanjutnya adalah peran perempuan dalam politik dan pemerintahan. Pada pembahasan ini terbagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama adalah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah Syajarah al-Dur. Yang ketiga adalah Sid al-Mulk, dan yang terakhir adalah Arwa al-Sulaish. Nah, pada pembahasan ini saya berfokus pada Syajarah al-Dur, di mana Syajarah al-Dur ini adalah sultanah yang menyelamatkan Mesir. Dia menjadi pemimpin Mesir pada masa Perang Salib yang ke-7. Dia mengatur strategi pemerintahan sehingga Mesir berhasil mengalahkan Laos dari Prancis. Dia juga melakukan reformasi administrasi, memperkuat pasukan, dan menstabilkan ekonomi negeri. Kisahnya ini menunjukkan bahwa perempuan mampu menjadi pemimpin negara dalam masa kritis. Pembahasan selanjutnya adalah peran perempuan dalam sosial dan kemanusiaan. Pada pembahasan ini saya mengambil 3 tokoh, yaitu Khadijah radhiyallahu anhu, Rufaidah al-Aslamiyah, dan Ummu Attiyah. Nah, pada pembahasan peran perempuan dalam sosial dan kemanusiaan ini saya berfokus kepada salah satu tokoh, yaitu Rufaidah al-Aslamiyah, di mana beliau adalah perawat pertama dalam Islam. Rufaidah al-Islamiyah ini merupakan tokoh yang mendirikan unit medis pertama dalam sejarah Islam. Beliau melatih asistennya dalam perawatan luka perang, kebersihan, dan pertolongan darurat. Mereka membuat tenda medis yang menjadi cikal bakal rumah sakit lapangan. Keterampilannya diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ia diberi kompensasi khusus dari hasil perang. Nah, kontribusinya membuktikan bahwa perempuan itu punya peran besar dalam kesehatan masyarakat. Pembahasan selanjutnya adalah peran perempuan dalam bidang militer. Nah, pada pembahasan ini saya juga mengambil 3 tokoh, yaitu yang pertama Nusaybah binti Ka'ab, yang kedua Haulah binti Al-Aswar, yang ketiga Safiyah binti Abdul Muthalib. Nah, pada pembahasan peran perempuan dalam militer saya berfokus pada Nusaybah binti Ka'ab, di mana Nusaybah binti Ka'ab ini adalah singa betina perang Uhud, di mana dia melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tubuhnya saat perang Uhud. Beliau mengalami 12 luka parah, tetapi tetap bertahan sampai akhir. Rasulullah bersabda bahwa suara langkah Nusaybah terdengar di surga. Nusaybah binti Ka'ab ini menjadi contoh keberanian, kesetiaan, dan kekuatan perempuan muslim dalam jihad. Pembahasan selanjutnya adalah peran perempuan dalam ekonomi. Pada pembahasan ini memiliki 3 poin. Poin pertama adalah Khadijah radhiyallahu anhu sebagai pengusaha besar, pemilik kafirah dagang, dan mendukung dakwah Nabi dengan hartanya. Yang kedua, Subaidah binti Ja'far, membangun jalur air dan fasilitas haji. Beliau juga adalah filantropis besar dinasti Abbasiyah. Dan terakhir adalah perempuan pada masa Islam klasik. Perempuan pada masa Islam klasik itu banyak menjadi pedagang dan pemilik toko, bebas berwirausaha sesuai etik syariat. Nah, pada pembahasan peran perempuan dalam ekonomi ini saya berfokus kepada Khadijah radhiyallahu anhu, di mana beliau adalah pengusaha besar dan pelopor ekonomi Islam. Khadijah radhiyallahu anhu adalah pengusaha sukses dengan jaringan dagang internasional. Dia dikenal sebagai pemilik kafilah dagang terbesar di Mekah. Beliau menjadi penopang ekonomi dakwah Nabi di masa awal Islam. Dengan integritasnya membuatnya dijuluki At-Tahira, yang artinya yang suci dan terpercaya. Nah, sosok yang menunjukkan bahwa perempuan dapat menjadi motor ekonomi umat. Pembahasan yang selanjutnya adalah peran perempuan dalam sastra, seni, dan agama. Saya mengambil 3 tokoh. Yang pertama,
Al-Hasan, yang kedua Waladah binti Al-Mustakfi, yang ketiga Rabi'ah Al-Adawiyah. Nah, pada pembahasan peran perempuan dalam sastra, seni, dan agama ini saya berfokus kepada salah satu tokoh, yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah, di mana beliau adalah tokoh sufi perempuan yang mengubah wajah tasawuf. Beliau sebagai pelopor konsep mahabbah atau cinta ilahi dalam tasawuf, di mana beliau mengajarkan bahwa ibadah dilakukan bukan karena takut neraka, tetapi karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dihormati oleh para sufi laki-laki seperti Hasan al-Basri. Kesederhanaannya menjadi teladan bagi generasi sufi sepanjang masa. Nah, ini menjadi bukti bahwa perempuan juga berperan dalam pembentukan spiritual Islam. Baik, kesimpulan dari materi saya adalah Islam memberikan kedudukan terhormat bagi perempuan, di mana mereka dihargai dalam aspek spiritual, sosial, ekonomi, bahkan politik. Perempuan ini memiliki peran nyata dalam membangun peradaban Islam sebagai ilmuwan, pemimpin, pejuang, pendidik, dan tokoh spiritual. Sejarah membuktikan bahwa kemajuan Islam tidak terlepas dari kontribusi perempuan. Mereka adalah pilar penting dalam peradaban. Nah, dari pembahasan materi yang saya bawakan tadi, kita bisa mendapatkan kesan inspiratif dari salah satu tokoh, yaitu Aisyah radhiyallahu anhu, di mana ia menunjukkan bahwa kecerdasan perempuan adalah pilar utama kemajuan umat. Keberanian, keluasan ilmu, dan ketajaman analisanya menjadikan beliau simbol bahwa perempuan dapat menjadi seorang pendidik, pemikir, dan pemimpin intelektual yang membangun peradaban. Dari Aisyah, kita belajar bahwa ilmu adalah cahaya dan perempuan memiliki peran besar untuk menyalakan cahaya itu bagi dirinya sendiri, bahkan bagi dunia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.